Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, jemaat DSCM yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang semua bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan yang ada di dalam Kolose 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan janganlah mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setia Tuhan yang terus memimpin menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami hendak memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini, para pemuji, pemain musik, bahkan hamba-hambamu yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman itu meneguhkan, menguatkan setiap kami, sehingga kami umatmu di SCM boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur menyerahkan seluruh rangkaian acara ini dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat pagi, lambaikan tangannya. Saya ingin melihat wajah-wajah yang antusias. Kita bersyukur Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita ada sampai saat ini. Kita bisa melangkah hingga di penghujung minggu di tahun 2024. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita mau membawa yang terbaik, rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh menyadari bahwa apa yang kami terima sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kebesaran Tuhan. Kau memberi yang terbaik bagi kami. Bahkan lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Bersyukur
bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur. Nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Pakai momen ini di pintu terakhir tahun 2024. Kita pakai untuk bersyukur. Bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami ada sampai hari ini. Selamatkan Mari Bapak Ibu, jangan ada yang berdiam diri. Kita bersyukur. Inilah waktunya kita bersyukur. Waktu yang terbaik bagi kita untuk menghadap kepada Tuhan. Terima kasih kami Tuhan hanya kepadamu. Bukan dengan kuat kami, bukan dengan jatah kami, bukan karena kedudukan, bukan juga karena jabatan kami ada sampai saat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah berhadapan, Allah jaminan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang menjadi jaminan atas setiap kehidupan kami. Untuk memasuki tahun 2025. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin persoalan akan ada. Mungkin setiap tantangan akan ada. Namun kami pegang firman-Mu. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan bagi setiap kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari Bapak Ibu dengan lembut, dengan mantap katakan segala perkara. Segala perkara. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Kita tahu mesti agak lembut sedikit. Saya ingin mendengar suara dari Bapak Ibu. Dengan lembut katakan di hadapan Tuhan. Inilah mantap iman kami Tuhan. Bahwa segala perkara. Tuhan, ini pengakuan dari setiap umat-Mu. Engkaulah penolong bagi setiap kami. Tuhan Yesus. Amin. Dengan mantap kita mau katakan, tetap percaya karena Tuhan setia. Sekali lagi sambil angkat kedua tangan kita. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
dan sahabat setiap kita, amin. Mari berikan sorak-sorai paling dahsyat, paling meriah buat Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan dengan demi kepada Yesus. Dia Allah kita, termasuk bagi Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan. Mari berkatakan dengan sungguh Bapak Yesus kasih Tuhan. Hanya padamu hati percaya, Allah menara yang kota berguna. Oh, sebabkan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau berpisah, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekali lagi kita pujikan dengan mantap Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, dan dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, tolak menara dan kota berguna. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergetar, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, turun derajat, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih sungguh ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, berajak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan akan pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Sorak-sorai panjang buat Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu. Kita tutup minggu ibadah ini dengan penuh sukacita. Karena Amin. kebaikan Tuhan dari Yes. sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, yang baru rahmat-Mu dan Saya ingin melihat senyum sukacita dari Bapak Ibu. hari berganti hari. Amin. Tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Sama-sama katakan Tuhan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Mana jempolnya? sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
baik. Mana suaranya seberapa nih? Selamat baik. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kita mau ikrarkan Tuhan Yesus baik bagi kita dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Sampai kita memasuki tahun 2025 selamanya. Oke, siap ya? Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik Lebih keras lagi. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik Amin. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dan selama-lamanya untuk selamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorak-sorai yang panjang buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pernyataan Tuhan Yesus baik itu sungguh keluar dari hati kami. Kami siap untuk memasuki tahun 2020. Sekalipun kami tidak tahu, bahkan tidak seorang pun tahu apa yang harus kami hadapi di tahun 2020. Tapi kami mau belajar untuk meletakkan pengharapan kami hanya di dalam Engkau, Juru Selamat kami. Kan hari esok, namun
suara Bapak Ibu kembali dengan lembut dan mantap katakan. Banyakkah tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi dengan penuh mantap. Sungguh Tuhan, kami tidak dapat memahami semua rencana-Mu dalam hidup kami. Ada begitu banyak yang tidak dapat kami pahami Tuhan pada masa-masa mendatang. Tapi ini satu yang kami yakini. Terang itu yaitu Engkau, tangan-Mu yang memegang setiap kami Tuhan. Yes, lebih lembut lagi mari Bapak Ibu. Tuhan, kami sadar kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Di setiap waktu-waktu yang kami hadapi ke depan. Tapi bagiku ini. Mari hambanya kami katakan tapi terang. Tapi terang bagiku ini tanganku. Sekali lagi dengan penuh mantap dan keyakinan. Tapi terang itu tangan Tuhan yang memegang setiap kami. Bagiku tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tangan Tuhan yang memegang kami. Inilah iman kami pagi hari ini, bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang kami. Kalau kami terjatuh pun kami tidak sampai tergeletak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau kami dapat sampai di penghujung tahun, di minggu yang terakhir, di dalam tahun ini, dalam keadaan yang baik, tetap ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini adalah anugerah bagi kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu ini. Dan kami percaya kami akan hadapi tahun depan bersama Tuhan yang senantiasa memegang di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan pagi hari ini hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu menjamah setiap kami. Kami merasakan ada kekuatan yang baru. Kami merasakan ada jamahan yang luar biasa. Dan kami percaya ketika kami nanti kami pulang, kami merasakan sesuatu yang beda. Berbicaralah kepada setiap kami saat ini Bapa. Biarlah setiap kami menjadi tanah yang baik. Ketika Engkau berkata-kata, ketika firman-Mu itu ditabur, sehingga firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya waktu ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami hanya mau fokus akan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, selamat pagi. Kembali kita bersyukur kalau pagi hari ini kita ada, ya. Karena penyertaan Tuhan, karena disadari ataupun tidak, hari-hari ini semakin jahat, ya. Semakin tidak bisa diprediksi, Bapak Ibu. Ya. Kalau saya mengamati, ya, secara dunia, itu sepertinya tidak ada lagi orang yang pinter untuk memprediksi, ya. Karena semua telah digoncang. Tapi kita bersyukur ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri di tahun 2024 ya, yang kurang beberapa hari lagi, mari kita renungkan apa yang belum kita lakukan yang baik. Ya, di tahun 2024 kita persiapkan hati kita untuk melakukan di tahun yang 2025, tahun depan. Namun sebaliknya, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau hal-hal yang tidak baik yang sering kita lakukan di tahun ini. Mari kita menyongsong tahun depan itu kita tanggalkan semuanya itu. Amin. Kita tidak lagi berbuat yang tidak baik, tapi kita mulai berbuat yang baik, ya, yang baik. Dan saya percaya setiap kita dapat, ya, mengalahkan dunia. Karena jelas di dalam Yohanes 63, Yohanes 16 ayat 33 mungkin ya, itu dikatakan bahwa aku telah mengalahkan dunia. Amin. Dan setiap kita sebagai anak-anak Allah, dari 1 Yohanes 5 ayat 4 ya, kita sanggup mengalahkan dunia. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Karena kita punya Bapa yang sudah mengalahkan dunia, Bapak Ibu. Dan dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Beri tepuk tangan kembali untuk Tuhan kita. Haleluya. Oleh sebab itu, tema pada pagi hari ini ya, sesuai apa yang sudah diberikan oleh gereja adalah kita tetap teguh dalam pengharapan Injil. Ya, tetap teguh. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kita, apapun problema kita, tetap teguh berpegang pada pengharapan Injil. Ya, kita akan baca di dalam Kolose 1, 15 sampai 23, namun sebelumnya saya beritahukan terlebih dahulu Bapak Ibu dalam 1 Kolose 1 ini berbicara tentang bagaimana jemaat di Kolose pada waktu itu imannya tergoncang. Karena sudah tidak lagi berfokus kepada Yesus. Ya. Dia sedang dibelokkan, ya, oleh ajaran-ajaran sesat, oleh ajaran palsu, di mana dibelokkan oleh karena suara-suara dari mistik-mistik itu ya, atau dukun-dukun, juga dari filsafat-filsafat Yunani, ya, ajaran-ajaran yang di luar Kristus. Jadi pada saat itu jemaat Kolose sedang dibelokkan untuk tidak lagi pengharapannya kepada Yesus, ya. Dan ini yang menjadi tugas Rasul Paulus, ya, mengingatkan jemaat pada waktu itu untuk kembali. Ayo, berfokuslah kepada Tuhan. Ya. Dan saya terlalu percaya ayat ini juga untuk setiap kita pagi hari ini. Amin. Setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang meragukan Tuhan. Ya. Mungkin hari-hari ini kita sedang tawar hati. Sepertinya Tuhan tidak ada, sepertinya Tuhan tidak jawab doa kita. Nah ini
Rasul Paulus sedang mengingatkan kita ya, untuk ayo balik kepada Tuhan. Karena hanya kepada Dialah pengharapan yang sesungguhnya. Amin. Ya, mari kita baca bersama-sama dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23 ya. Kita baca bergantian aja ya Bapak Ibu ya. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Kolose 1 ayat 15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16, 1, 3. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 18, 1, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. 20, 1, 3. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 22. Ya, kita baca 23 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini mari kita responi ayat-ayat yang sudah kita baca ya. Di ayat yang ke-15, 16 tadi dijelaskan bahwa Dia adalah pencipta. Ya. Dikatakan di ayat yang 16 tadi, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, ini yang penting. Yang pertama mari kita responi. Dia itu yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia itu pencipta. Ya, Dia yang terutama. Dia bukan yang pertama saja, tapi yang terutama. Dia yang sulung. Ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini Tuhan kita. Ya. Ini Tuhan kita. Bahkan dikatakan tadi di ayat yang ke-16, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mari kita responi Bapak Ibu pagi hari ini. Apakah kita sudah menempatkan Yesus yang terutama dalam hidup kita? Mari kita renungkan sebelum kita mengakhiri tahun 2024. Apakah kita sudah menempatkan Dia yang terutama, yang sulung, pencipta? Ya. Segala dari Dia. Terlebih tadi dikatakan yang terakhir 16 ini. Dan semua untuk Dia, bukan untuk kita. Saya ada di tempat ini, saya memberitakan firman di tempat ini, itu bukan
untuk kemegahan saya. Amin. Tapi semua untuk Dia. Karena apa? Karena saya diciptakan oleh Dia. Mari kita responi. Karena banyak hal kita tidak meresponi akan hal ini. Banyak contoh. Berhentinya sampai pada sosok pribadi. Berhentinya sampai pada manusia. Berhentinya sampai pada diri sendiri. Kalau di dalam ibadah, kalau yang khotbah bukan si A itu seolah-olah bukan dari Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Ini kita sedang dibelokkan untuk tidak lagi berfokus kepada Yesus. Ya, hati-hati. Kalau yang khotbah itu, kalau yang berdoa bukan orang itu, sepertinya bukan Tuhan yang ngomong. Ya, ini kita sedang dipelencengkan kepada sosok pribadi manusia. Ya, kita tidak lagi membuat Dia yang terutama. Ya, kalau saudara disembuhkan, ini saya kasih contoh yang sering saya alami. Kalau saudara disembuhkan dari sakit penyakit karena obat A. Obat A ini yang saudara omongkan terus ke orang-orang. Betul ya? Minum obat ini manjur. Minum obat ini manjur. Terus. Tidak ada lagi kita kembali untuk Dia. Tapi pagi hari ini mari kita balik-balik. Obat ini manjur dipakai Tuhan karena dari Dia. Amin. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi ini harus yakin. Harus yakin. Bukan obatnya yang dikejar. Bukan dokternya yang dikejar. Ya, maaf kalau ada dokter. Tapi saya sedang menunjukkan bahwa kita tidak lagi berfokus kepada manusia. Tapi tadi dikatakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Obat-obatan diciptakan oleh Dia. Kita semua diciptakan oleh Dia. Ya, tidak ada yang tidak diciptakan oleh Dia. Tapi dikatakan, dan semuanya juga kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya. Jadi pertama, mari kita responi. Saudara ada di tempat ini juga bukan karena kemegahan, bukan karena kekuatan kita. Tapi kalau kita ada, kalau kita kuat itu karena Tuhan. Amin. Ya, makanya ada lagu yang terutama di dalam hidup ini, ya, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Ya. Ini yang menjadi sekarang gaya hidup kita. Ya, menjadi gaya hidup kita. Karena tadi dikatakan Dia yang sulung. Dia yang terutama. Mari kita responi. Kita menempatkan Yesus sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yang terutama. Kembali saya katakan bukan lagi tentang kita. Bukan lagi. Tapi semata-mata kembali terus. Karena Yesus ada di dalam kita. Ya. Karena Yesus yang memampukan saya. Karena Yesus yang mempercayakan saya pagi hari ini ada di tempat ini. Memang saya dijadwal oleh manusia. Tapi kalau tidak seizin Tuhan, itu juga tidak terjadi. Ya. Jadi saya dijadwal oleh manusia, tapi karena Tuhan yang mempercayakan pada saya. Ya. Jadi ini yang terus. Karena jelas Yohanes 15 ayat 5, Yohanes 15 ya ayat 5 dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Gak dapat berbuat apa-apa. Dan yang berikutnya, ya ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi jangan lupakan Tuhan.
Jangan lupakan Tuhan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, dari ayat yang ke-19 yang kita baca dari Kolose 1 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Wah, ini yang dahsyat juga. Seluruh kepenuhan Allah, seluruh yang ada di dalam kehidupan atau pribadi Allah itu berkenan ada di dalam diri Yesus. Ya, berkenan ada di dalam diri Yesus. Oleh sebab itu, kalau beberapa waktu yang lalu kita sedang memperingati kelahirannya Bapak Ibu, ya, itu membuktikan bahwa Dia sepenuhnya Allah, Dia sepenuhnya manusia. Amin. Dia sepenuhnya Allah. Yang membedakan dengan kita itu apa? Yang membedakan dengan kita itu benih yang dikandung. Ya. Proses kelahirannya sama dengan kita. Oleh sebab itu dikatakan sepenuhnya manusia. Ya. Proses kelahirannya lewat seorang ibu. Betul ya? Lewat kandungan rahim seorang ibu dan lahir seperti kita semua. Lahir. Ini yang dikatakan sepenuhnya manusia. Apa enggak bisa dia enggak usah lewat Maria? Bisa. Tapi dia mau menunjukkan bahwa aku ini ya 100% manusia. Ya, jadi bayi seperti kita. Ya. Tapi yang membedakan benihnya. Benih yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus. Ya. Sedangkan dari benih yang dari kita ini adalah benih yang turut campur tangan seorang pria dan wanita. Nah ini. Oleh sebab itu kita hanya 100% manusia. Ya. Tapi dia 100% manusia, 100% Allah. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Kita berdosa, dia tidak berdosa. Ini yang membedakan. Dia itu Allah, dia itu kudus. Amin. Mari kita responi. Jadi yang kita peringati kelahirannya itu bukan hanya bayi biasa, bukan. Tapi benar-benar Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi kita harus sungguh-sungguh dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus berarti benar-benar kudus. Ya, kalau kita lihat dari Matius 1 itu ayat yang ke-24 itu dikatakan ini. Ayat 25. Tetapi ia tidak bersetubuh ya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf itu loh sampai enggak berani ya, ini maaf, enggak berani ngapa-ngapain Maria. Karena dia tahu bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya itu kudus. Amin. Jadi mari kita responi, dia Allah yang maha kudus. Jadi saudara dan saya jangan macam-macam, ya. Jangan macam-macam. 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, tapi hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang memanggil kamu kudus. Ya. Kita diminta kudus itu tidak hanya sebagian, Bapak Ibu. Tapi dalam seluruh kehidupan kita. Karena Dia sudah ada di dalam kita. Kita di dalam Dia. Amin. Ya. Mari kita terus responi hal ini. Bapak. Yang pertama Dia pencipta. Yang kedua Dia Allah. Dan yang ketiga di ayat yang ke-20 tadi dikatakan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah
salib Kristus. Ternyata Bapa Allah, Yesus Tuhan yang kita sembah, pencipta tadi, itu tidak hanya lahir, ya, yang kita peringati beberapa waktu lalu, tapi ternyata dia juga mempunyai misi menyelamatkan kita. Ya. Dan tidak berhenti di situ, dia menyertai kita. Amin. Dan tidak berhenti sampai di sini, hanya menyertai, tapi hari ini dia memperdamaikan kita dengan Allah. Dengan satu tujuan, dia lahir menyelamatkan, menyertai, memperdamaikan dengan satu tujuan, agar kita menerima hidup yang kekal. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Inilah yang perlu kita responi. Inilah yang perlu kita responi. Ya. Dia pendamai. Kalau Bapak Ibu pernah melihat film Baywatch itu ya. Ya, pernah lihat ya, film penjaga pantai itu. Itu kalau kita lihat, penjaga pantai itu akan lari ketika ada orang mau tenggelam. Betul ya? Ketika ada orang sudah angkat tangan mau mati, itu penjaga pantai dengan sigap dia lari. Dia bopong, dia bawa ke pinggir, dia kasih napas buatan, ya didorong-dorong sampai akhirnya hidup kembali. Tapi penjaga pantai, ketika orang yang ditolong itu hidup, apakah penjaga pantai itu terus ada di sampingnya? Enggak. Ya. Penjaga pantai meninggalkan orang itu. Tapi beda dengan Yesus. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari keterpurukan, dari tadi yang sekarat, dari kematian, dari dosa. Tapi ketika kita selamat, dia ikut di dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan hari ini dia tidak hanya menyertai kita, tapi dia juga memperdamaikan kita dengan Allah. Agar kita layak di hadapannya dengan tidak bercacat, tidak bercela untuk menerima hidup kekal. Oleh sebab itu pagi hari ini jangan samakan Tuhan dengan penjaga pantai, Bapak Ibu. Ya. Kita kalau butuh pertolongan aja kita pergi Tuhan Yesus. Setelah kita sudah sembuh, kita sudah sehat, kita tidak lagi mengenal dia. Ya. Yesus yang kita sembah bukan penjaga pantai. Ya. Dia selalu ada bersama dengan kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya. Dia Raja Damai. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah, ayat 17, mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Amin. Beri kembali tepuk tangan. Haleluya. Ya. Jadi hari ini berita baiknya ialah tadi yang saya sudah katakan, dia tidak hanya lahir, tidak hanya menyelamatkan, tidak hanya mencertai, tapi dia memperdamaikan dengan kita, ya, dengan dirinya untuk menerima hidup kekal. Dan inilah yang saya katakan pengharapan itu. Tetap teguh dalam pengharapan Injil. Pengharapannya itu kehidupan kekal. Ini pengharapan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak untuk kita responi, saudara, pengharapan itu. Ya. Saya kembali sedikit. Di dalam Yesaya 7 ayat 14 yang baru kita bahas mungkin di dalam tema Emmanuel tadi ya. Itu ceritanya begini ya Pak.
pada waktu itu ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Yehuda, dipimpin oleh Raja Ahaz. Ya, kerajaan ini sedang diserang oleh dua kerajaan dari Kerajaan Syria dan Israel Utara. Ya, nah di sini Raja Ahaz ini ketakutan. Waduh, saya diserang oleh dua kerajaan. Saking takutnya, dia itu berandai-andai. Berandai-andai, dia berpikir begini, waduh gimana kerajaanku nanti kan dikuasai oleh dua raja ini. Dan rakyatku pasti juga akan dikuasai semua. Waduh gimana ya, gimana. Nah, dengan ketakutan ini, Raja Ahaz ini Bapak Ibu, Nabi Yesaya itu disuruh Tuhan. Pertama, nanti Bapak Ibu bisa baca ya Yesaya 7. Pertama, Nabi Yesaya itu cuma ngomong gini. Ini bahasa saya ya. Wis kamu ojo kuatir Has gitu ya. Kamu ojo kuatir. Sing kamu pikirkan itu tidak mungkin terjadi. Karena musuh-musuhmu akan ditaklukkan Tuhan. Wis, kamu aja mikir elek. Nah, Nabi Yesaya ini melihat Ahaz itu tidak percaya, agak nggak percaya Bapak Ibu. Dia katakan begini ke Ahaz, awakmu lek gak percaya, ya. Takok Tuhan dewi. Nah, di ayat yang ke-12 ini jawaban. Coba Yesaya 7 ayat 12. Nah, ini jawaban Ahaz. Aku enggak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Raja Ahaz ini sudah dalam kondisi terjepit. Ya, ketakutan. Tapi ketika diberitahu enggak percaya, ketika disuruh tanya Tuhan sendiri, enggak mau. Saya berpikir begini, ojo Ahaz ini rada sombong. Ya, makanya orang sing sungkan ambek sombong itu bedoi tipis Bapak Ibu. Ya, betul ya. Ada orang gini, ini malah rada melenceng titik, ya. Orang gini, "Loh, kok gak mbok sapa? Gak wis engko wedi lek dhek eling ambek aku, lek lali." Lah ini orang, "Loh, lek lali apa?" Ya aku lah izin. Ini akhirnya malah dicap orang sombong. Pertama kayak sungkan. Nah Ahaz itu gini. Ahaz ini jelas-jelas sudah jadi orang takut sudah. Mikirnya aneh-aneh. Disuruh tanya Tuhan tidak mau. Akhirnya apa? Ini loh kebaikan Tuhan. Akhirnya Tuhan ngomong sendiri pergi. Yesaya. Wes le Ahaz gak gelem ngomong ambek aku. Saiki aku ae sing ngomong ambek kamu. Ya. Ayat 14. Nah, sebab itu ini Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Jadi kontak kok aku lu gak gelem. Padahal aku roh. Ya. Kalau kamu itu butuh pertolongan. Loh ini loh sahabat. Mari kita responi Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Itu baiknya pol-polan. Amin. Beri tepuk tangan untuk dia. Tadi Yohanes 3:16 karena begitu besar. Wis gak ono sing tertandingi. Jadi dikatakan memberikan kepadamu pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda akan melahirkan ya seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Emmanuel. Dia itu yang akan menyertai kamu. Dia itu yang akan memusnahkan musuh-musuhmu. Nah, yang mau saya katakan tadi berhubungan dengan pengharapan Bapak Ibu. Saya mau katakan begini. Nubuatan Yesaya 7:14 itu tergenapinya di dalam Matius 1 tadi ayat 21-23 ya. Ketika Yusuf didatangi malaikat. Saudara tahu Yesaya 7:14 sampai Matius 1 itu butuh waktu sekitar 600 tahun. 600 tahun. Nubuatan Yesaya itu sampai tergenapi ada seorang anak darah
mengandung melahirkan anak laki-laki itu butuh waktu 600 tahun. Apa hubungannya, Pak? Hari ini ada pengharapan yang mana Yesus akan datang kali yang kedua. Betul ya? Di mana dia datang mengajak kita, menjemput kita, memerintah bersama dia 1000 tahun di bumi. Itu pengharapan. Banyak orang Kristen bicara gini, kapan Yesus teko? Mosok sejak aku ono di sekolah minggu, ya. Katanya Yesus mau datang. Sampai sekarang aku sudah punya cucu. Kok gak datang-datang? Pertanyaannya, kalau Nabi Yesaya tadi sampai Matius 600 tahun, Bapak Ibu ada yang umur 150 tahun aja, ada? Tidak ada kan? Ya, mungkin 100 tahun tidak ada ya, ada 100 tahun. Tidak ada. Artinya, kalau dulu 600 tahun, hari ini saya tidak bilang 600 tahun, enggak. Kita enggak pernah tahu. Tapi jangan sampai kita mengeluh, loh iki ya apa enggak sih? Lah kok gak teko-teko Tuhan? Ya. Dulu Nabi Yesaya ke Matius, mungkin orang waktu itu ya bicara gitu, mana anak darah yang melahirkan, mana. Tapi hari ini kita tahu, amin. Kita tahu ternyata Yesaya tergenapi. Dan orang-orang itu mungkin sudah mati, tapi kita sebagai saksi. Nah, pengharapan yang akan datang, itu mungkin kita semua, mungkin ya, saya tidak tahu datangnya kapan Tuhan. Tapi bisa aja kita semua mati, sudah. Tapi Bapak Ibu jangan sampai tidak teguh imannya. Karena apa? Karena jelas firman katakan meskipun mati pun ketika Yesus datang dikatakan apa? Dibangkitkan yang pertama. Betul? Dibangkitkan yang pertama. Ini. Jadi bukan terus, loh lale aku wis mati, Yesus gak teko berarti kan aku gak dijemput. Enggak. Oleh sebab itu kita sudah ndak urusan kapan dia datang. Ya, pokoknya percaya. Ya. Sing penting apa? Sing penting bagaimana pengharapan kita ini tetap teguh pada pengharapan Injil tadi. Teguh bahwa Yesus akan datang dan menjemput kita dan kita akan menerima kehidupan kekal memerintah bersama dia 1000 tahun. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Nah, inilah pagi hari ini mari kita responi. Mari kita responi. Karena jelas Roma 8:24 dikatakan pengharapan itu bukan lagi pengharapan kalau sudah terlihat. Tapi pengharapan yang tidak kelihatan itu kita menantikan dengan tekun. Ya, Roma 5 ayat 5. Saya katakan gini, mengapa pengharapan yang tidak kelihatan kita nantikan dengan tekun, Pak? Loh, apa dasarnya? Kok aku disuruh tekun? Dasarnya Roma 5 ayat 5. Karena pengharapan yang kita nantikan itu tidak pernah mengecewakan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali beri tepuk tangan. Haleluya. Ya, jadi ini yang menjadi kekuatan kita. Ini yang menjadi kekuatan kita. Pengharapan kita dengan tekun. Ya. Ayat 23 tadi yang dikatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Tuh, bayangin. Jangan mau bergeser sedikit pun. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Ya yang hari-hari ini kita kabarkan terus, kita dengar terus bahwa Yesus akan datang, kita akan menerima hidup kekal, menerima keselamatan. Ya, dikatakan harus bertekun dalam iman. Ya. Dalam iman. Nah, Bapak Ibu jangan sampai lupa. Saya sisipkan sedikit juga. Ketekunan itu untuk sampai kepada pengharapan, itu ada yang namanya di tengah-tengah ini tahan uji.
Roma 5 ayat 4 coba. Tahan uji. Orang bisa tekun. Ya, bisa tekun. Tapi ketika melewati tahan uji atau ujian, ini yang biasanya orang Kristen jatuh. Dia nggak tahan. Karena ujian ini itu berat. Mengapa berat? Karena tetap seberat apapun, tidak sebanding dengan pengharapan yang akan kita terima. Ya. Jadi dikatakan Roma 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi ketika kita tekun, kalau tidak ada masalah, pasti bisa tekun. Betul ya? Orang yang tekun beribadah, doa. Kalau tidak ada masalah, mesti iso doa. Doa, dalam kondisi seneng doa. Coba kalau dalam kondisi sakit, kira-kira tetap doanya sama apa enggak? Enggak usah jauh-jauh. Kondisi ngantuk aja. Ya, pernah ya kondisi ngantuk ya. Biasanya belum ngantuk, doanya rada panjang, iso 5 menit. Tapi ngantuk, Bapak terima kasih hari ini, berkati malam ini. Amin. Nah, ya. Sing penting wis doa. Lah ini. Ya. Kita perlu tahan uji ketika ada masalah. Apakah ketika ngantuk itu dengan ngantuk-ngantuk kita tetap doa seperti kita enggak ngantuk. Ya. Ini bicara ngantuk, tapi banyak contoh. Ya. Ujian itu banyak hal. Jangan lupa Bapak Ibu. Karena satu langkah ini dikatakan karena tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Jadi cuma satu langkah. Sudah mau tutup tempatnya. Ya. Mau sampai tempatnya. Tapi waduh kok gini ya, kok seperti ini ya. Saya padahal sudah ibadah, sudah pelayanan, sudah memberikan persepuluhan, sudah memberikan persembahan, sudah apapun. Ya. Aduh, guys. Inilah yang dalam Kolose Paulus mengajak kita untuk kita terus mengutamakan Tuhan. Amin. Tidak lagi berpikir tentang keberadaan diri kita sendiri. Tidak lagi. Tapi berpikir tentang keberadaan Tuhan. Ya. Keberadaan Tuhan. Mari kita responi Bapak Ibu. Seperti Yusuf meresponi akan berita akan kelahiran Yesus. Ya, mari kita responi. Kita responi itu dengan benar-benar percaya ya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Dengan menanggalkan segala logika kita, menanggalkan segala kepintaran kita, ya. Kepandaian kita. Oh, kalau begini gini kita tanggalkan. Coba saya ingin menunjukkan Matius 1 ayat 18 ya sebentar ya. Matius 1 ayat 18 ya. Kelahiran Yesus seperti berikut. Pada waktu Maria ibu bertunangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. 20. Tetapi ketika pertimbangan maksud itu, malaikat nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, ini saya senang, saya akan berikan contoh respon. Ya. Kalau kita jadi Yusuf, Bapak Ibu, ya, kita jadi Yusuf. Kita ini masih tunangan sama orang, ya, sama kekasih kita. Terus moro-moro dikasih tahu sama malaikat, iku bakale bojomu iku mengandung dari Roh Kudus. Ya. Saya mikir-mikir gini, Yusuf itu dilema loh ya.
Yusuf itu kalau dia tetap sama Maria, ya salah. Ya, kalau orang umum ya salah. Salahnya kan, loh kon ngawur ya kon Sob. Kon belum berkeluarga, belum menikah. Kok bisa hamil? Ngawur nih. Lah, Yusuf sungguh meninggalkan biar enggak malu. Loh, kalau kenyataannya salah apa enggak ya? Salah. Ya toh, bisa-bisa sama Pak Nardi diparani Yusuf. Kon enggak tanggung jawab kon yo. Ya kan gitu. Ini pikiran logika. Kon enggak tanggung jawab kon. Loh, tapi duduk aku, Pak. Temenan duduk aku. Ikut dari Roh Kudus. Sekarang enak banyak lab Bapak Ibu. Ya. Iso di lab. Lah kalau dulu ndak ono lab, mek bondo percaya. Wis kon percaya aku apa enggak gitu. Ya dong. Ya. Orang-orang percaya Yusuf apa enggak? Ya. Lah, tapi apa respon Yusuf? Maksud saya gini, kadang kita Bapak Ibu, kita ngalami seperti Yusuf. Kita ini mau memutuskan seperti apa? Ke kiri, engkau sing iki ngamuk. Ya. Lek aku ke kanan, sing ngamuk sing iki. Ya. Pernah yang ngalami ya? Kita ini bingung. Loh aku ini mau kemana? Sing sitok nyuruh gini, sing sitok ngomong gini. Aku lek nyuruh gini ngalah. Ya. Ya. Tapi bagaimana respon Yusuf? Ketika malaikat tadi ngomong di ayat yang berapa? Lah ini. Ya. Ayat 20 ini yang merubah mindset Yusuf. Dia katakan, malaikat ngomong gini, Sob, engkau gak usah takut. Sebab anak yang ada di dalam kandungan Maria itu sing akan menyelamatkan dunia, Sob. Dari dosa. Oh, gitu malaikat. Ini loh. Mari kita responi bukan lagi untuk kita. Yusuf kalau mau jaga nama, ya itu tadi bingung karepe dhewe. Wis aku tak singitan ae. Tapi karena respon yang lebih besar di mana ternyata yang dikandung Maria itu akan menyelamatkan dunia. Ya wis Tuhan, aku siap. Amin Bapak Ibu. Aku siap. Itu masih dalam mimpi loh itu. Makanya pada akhirnya ayat 24 itu respon yang benar. Keputusan yang benar. Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Mari kita responi pagi hari ini. Ya, bahwa dia pencipta, dia Allah, dia Raja Damai. Ya, dia tidak hanya menyelamatkan, dia tidak hanya menyertai, dia tidak hanya memperdamaikan, tapi dia membawa kita untuk menerima kehidupan kekal. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya. Dan mari kita responi pengharapan ini. Ya, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sudah seperti Yusuf, sing bingung ya apa. Tapi minta hikmat Tuhan. Dan ketika hikmat itu turun, kita harus kuat. Amin. Kita harus kuat. Kita harus yakin bahwa pengharapan Injil tadi tidak pernah mengecewakan. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Karena kita memang tidak disuruh tahu untuk kapan datangnya. Tapi kita cuma disuruh apa? Kita disuruh hidup berkenan. Ya, ada di dalam relnya Tuhan. Agar kita ditemui, tidak bercacat, tidak bercela, menjadi kudus. Tidak hanya menjadi anak, tetapi menjadi mempelai Kristus. Beri tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi pagi hari ini mari kita responi Bapak Ibu. Ya, responi. Karena hanya Dia yang menyelamatkan kita. Kisah 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan hari ini kita sedang menantikan penggenapan janji Allah itu.
yaitu hidup kekal. Kalau nubuatan kelahirannya sudah digenapi, maka saya terlalu percaya penggenapan untuk dia datang kali kedua menjemput setiap kita, baik yang mati, baik yang hidup, itu pasti tergenapi. Beri kembali tepuk tangan. Haleluya. Ya. Dan yang terakhir ditampilkan aplikasi, terakhir aplikasi gospel. Dikatakan surat Kolose menekankan dan mengingatkan setiap kita bahwa Kristus adalah pusat dari segala sesuatu. Ya. Dia menjadi prioritas dalam seluruh hidup kita. Dan karya penebusannya melalui salib membawa perdamaian dengan Allah dan kehidupan baru bagi umat manusia. Orang percaya dipanggil untuk hidup sesuai dengan identitas baru mereka sebagai murid Kristus, yaitu hidup dalam kasih dan bijaksana. Ya, bijaksana, mengambil segala keputusan seperti Yusuf, ya, melibatkan Tuhan. Di tengah dunia ini yang semakin tidak baik, ya, kita butuh Tuhan. Semakin tidak baik. Ya. Saya selipkan lagi sedikit, saya ingat Keluaran 33 ayat 15. Bagaimana Musa berkata, jika engkau tidak membimbing aku, ya, aku tidak akan berangkat. Ya, biarlah pagi hari ini menjadi kekuatan kita. Aku butuh Tuhan untuk menyertai aku. Amin. Saya lanjutkan, oleh sebab itu, setiap kita harus tetap teguh dalam iman. Dan jangan mau bergeser dari pengharapan Injil, yaitu kehidupan kekal. Dan kalau kita percaya, ya, sepenuhnya bahwa Dia pencipta, Dia Allah, Dia Raja Damai, ya, Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kita sepenuhnya kepada Dia dan percaya bahwa Dia ada di dalam hidup kita, maka kita dapat melakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini Tuhan. Karena anugerah, karena kasih-Mu Tuhan. Kami semua dalam keadaan yang baik. Bersyukur untuk pagi hari ini Engkau sudah memberikan kami pengertian-pengertian ilahi akan pengharapan Injil. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau kehilangan pengharapan Injil itu. Kami tidak mau bergeser, tapi kami mau iman kami tetap teguh untuk terus berfokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pemberitaan firman sudah berhenti, tapi kami percaya firman-Mu akan terus ada di dalam kehidupan kami. Menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kami didapati tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Berkenan, bahkan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali kita tundukkan kepala. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan yang sudah melawat kami pagi ini lewat pemberitaan firman. Kiranya anugerah kasih-Mu Tuhan bagi kami memeteraikan firman yang sudah kami terima dan kami dengarkan, firman yang sudah diberitakan bagi kami. Dan kami mohon oleh pertolongan Roh Kudus, firman yang sudah kami dengar, kami responi, dan Roh Kudus memberi kemampuan dan kesanggupan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Pak Edi bersama keluarga, Ibu yang setia mendampingi, di dalam rangkaian tugas dan tanggung jawab sebagai seorang hamba, untuk memberitakan kabar baik, kabar berita sukacita dari tempat Maha Tinggi. Berkati juga seluruh kegiatan hamba-Mu, aktivitas dalam pekerjaan, dalam ibadah. Kemanapun Tuhan membawa hamba, menghentar hamba-Mu,
anugerah kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Kekuatan dan kesehatan ada bagi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus juga putra-putrinya diberkati. Di dalam pekerjaan dalam studi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami Tuhan. Bersama keluarga yang setia. Di dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan penggembalaan. Di tengah-tengah umat dan jemaat-Mu Tuhan. Baiknya di Surabaya, di Malang, di berbagai gereja lokal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan beri kemampuan dan kesanggupan hikmat sorgawi turun dan bagi hamba-Mu. Memenuhi hamba-Mu. Kami percaya anugerah Tuhan, kekuatan, kesehatan, pertolongan Tuhan. Bagi putri-putrinya juga dalam studi mereka. Tuhan mengerniakan hikmat, urapan kuasa dari tempat tinggi, kekuatan dan kesehatan. Juga bagi hamba-Mu, Ibu Tuhan Butia yang setia mendampingi. Anugerah pertolongan Tuhan dalam tugas dan pekerjaan. Dalam setiap pelayanan dan ibadah. Nama Tuhan dipermuliakan karena anugerah kesetiaan Tuhanlah yang menyertai hamba-Mu. Juga Bapak pembina kami Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu. Dan terus menerus hari ke hari. Dalam setiap langkah demi langkah pelayanan hamba-Mu. Di tengah-tengah umat dan jemaat yang digembalakan Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah kasih-Mu yang mengaruniakan hikmat urapan dari tempat tinggi, kekuatan kesehatan yang terus menerus semakin disempurnakan oleh tangan Tuhan yang berkuasa. Berkati juga Ibu Sudi yang setia mendampingi hamba-Mu di dalam setiap langkah demi langkah, dalam pekerjaan, di dalam tugas-tugas sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang ada di dalam kedinasan dan tugas sebagai pengajar, sebagai dosen. Nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan keluarga baik Bapak Gembala Pembina maupun Bapak Gembala Sidang kami. Bersama hamba-hamba Tuhan, para penatua dan para diaken, pejabat gereja, staf gembala, semua hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam pelayanan lebih khusus hari ini. Bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di dalam pelayanan di altar yang kudus ini Tuhan. Baik worship leader, singing, musik yang mengatur multimedia dan sound system maupun para volunteer Tuhan. Guru-guru sekolah minggu yang setia melayani dan mengajar anak-anak kami. Kami yakin Tuhan apa yang kami lakukan dan kami kerjakan bersama seluruh umat dan jemaat yang sudah hadir di dalam ibadah raya di akhir tahun 2024. Kami yakini Tuhan apa yang kami sudah kerjakan sepanjang tahun 2024 yang akan berakhir beberapa hari ke depan ini. Tuhan tidak akan pernah sia-sia kehadiran kami di tempat ini. Karena kami percaya setiap kali kami datang sepanjang tahun 2024, kami sudah berjumpa dengan Tuhan. Atas penyertaan Tuhan sampai hari ini, sepanjang tahun 2025 akan kami jalani, kami sudah disiapkan juga oleh Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat daripada kuasa otoritas dari tempat tinggi. Akan kekuatan dan kesehatan Tuhan juga telah sediakan bagi kami untuk kami dapat menjalani pada tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Sebagaimana janji firman Tuhan sebagai tema kami Tuhan, Engkau adalah Allah yang Immanuel. Jika Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun 2024, kami percaya pada waktu kami masuk 2025, Tuhan juga pasti menyertai kami dengan penyertaan yang datang dari surga, dari tempat maha tinggi. Terpujilah Allah Bapa di surga. Kami berdoa bagi umat dan jemaat-Mu yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, yang tidak bisa hadir untuk menikmati persekutuan yang manis, yang indah dengan Tuhan. Karena dalam keadaan lemah, karena dalam keadaan sakit, berhalang mereka boleh datang ke tempat ini. Namun kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah terhalang untuk melawat mereka yang sakit. Berdoa Tuhan, Tuhan hamba-Mu Bapak Agus Tuhan, suami dari Ibu Penny yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan yang berkuasa kami mohon bersama seluruh umat-Mu. Kiranya Tuhan akan melawat dan menjamah. Jika ada tindakan-tindakan dokter ataupun medis Tuhan, biarlah tangan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Dikaruniakan Tuhan akan anugerah pertolongan Tuhan. Supaya semuanya akan berjalan di dalam anugerah kasih dan pertolongan Tuhan. Demikian juga Tuhan mau pasigi Tuhan yang juga saat ini sedang dalam keadaan lemah. Tangan Tuhan yang berkuasa menjamah memberikan kekuatan yang baru. Berkati keluarga hamba-Mu Pak Sigit yang mendampingi. Demikian juga hamba-Mu Ibu Imam Tuhan sebagai pendoa kami. Yang beberapa waktu ini tidak
bersama-sama dengan kami oleh karena keadaan hamba-Mu dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Kiranya tangan Tuhan dari tempat ini kami berdoa bersama-sama per hamba-hamba dan umat Tuhan. Mohon Tuhan akan anugerah pertolongan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan bagi hamba-Mu Imam bersama keluarga yang mendampingi. Pulihkan dan sembuhkan ya Tuhan oleh tangan Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, memberkati semua umat dan jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir, dalam pekerjaan, dalam ibadah, di dalam keluarga, di dalam setiap beban dan pergumulan. Tuhan yang menjadi jawaban yang pasti bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa yang Tuhan kasihi, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa untuk pemerintah kami, Presiden ya Tuhan Prabowo dan wakilnya Pak Kiriba, supaya mereka sungguh-sungguh melakukan tugas panggilan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih Tuhan, bersama seluruh kabinet merah putih ya Tuhan, baik yang para menteri dan wakil menteri, para dirjen Tuhan, semua Tuhan pejabat-pejabat yang ada di tingkat pusat maupun di daerah, bersama kepala daerah Tuhan, baik gubernur dan wakil, bupati dan wakil, wali kota dan wakil, sampai ke tingkat muspika Tuhan, supaya mereka dapat bersinergi dengan baik untuk menjalankan roda pemerintahan, untuk kepentingan demi kepentingan dan kebutuhan rakyat. Kami berdoa Tuhan supaya pembangunan baik pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi Tuhan, juga keberadaan politik, hukum dan keadilan ditegakkan atas bangsa kami, supaya sungguh-sungguh bangsa ini melihat hanya memandang para pejabat kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kami imani, yang mengaruniakan akan pertolongan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Surabaya di mana kami tinggal. Kiranya kota ini juga dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Anugerahkan ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan bersama seluruh pemerintah kota dan jajarannya, serta TNI dan Polri ya Tuhan, untuk bekerja sama dengan pemerintah di dalam mengawasi keamanan dan pengamanan sampai hari ini dalam pelaksanaan ibadah Natal dan ibadah Natal, semuanya oleh anugerah Tuhan melalui TNI dan Polri yang ditugaskan, mereka sedang menjalankan tugas mereka atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur ya Tuhan, apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami sepanjang tahun 2024, sebagai kebutuhan-kebutuhan kami, kekuatan dan kesehatan bagi kami, dan saatnya kami akan menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih kami melalui persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, diberkatilah untuk dipakai untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah umat dan jemaat Tuhan, baik DSM yang ada di Surabaya maupun pelayanan-pelayanan yang ada di luar DSM kota Surabaya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025. Kiranya Injil Kristus terus menjadi pusat kehidupan kita dan menopang kita sampai pada akhirnya. Soli Deo Gloria. Kita semua hidup oleh karena anugerah-Nya. Dan saya ingin sungguh-sungguh mengucapkan selamat Hari Natal 2024. Dan selamat memasuki tahun yang baru dengan penuh pengharapan dan ketaatan dan kesetiaan untuk terus menjadi saksi dan alatnya. Selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu,
Puji Tuhan, pada hari Minggu 22 Desember 2024, DSCM Surabaya telah mengadakan perayaan Natal dan dilayani Gembala Sidang Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma SEMSC. Gembala Sidang juga melayani perayaan Natal di SCM Malang di hari Rabu 25 Desember yang lalu di NICC. Ibadah yang disertai perjamuan kudus ini dilayani Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari jemaat Tuhan sehingga acara ini boleh berjalan dalam penyertaan Tuhan. Diaspora Generation Surabaya akan mengadakan Natal pada tanggal 4 Januari 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat di GBI Diaspora Sejahtera Surabaya lantai 2 dan akan dilayani Bapak Gembala Sidang Pendeta Erlangga Pramudia Dharma SEMSC. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur buat ibadah yang terakhir hari ini dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih bagi hambanya Bapak Edi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, saya percaya kita semua diberkati dan kita siap untuk memasuki tahun 2025. Amen. Kita berjumpa lagi di minggu depan 5 Januari 2025. Oleh kebesaran Tuhan kita akan mengakhiri minggu ini. Besar anugerah-Mu Tuhan. Bapa di surga, akhirnya kami ucapkan syukur terima kasih buat ibadah kami sepanjang hari Tuhan Yesus. Kami bersyukur terima kasih Tuhan. Kami memuji menyembah Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan bertahta di pujian setiap kami. Bahkan firman-Mu sudah meneguhkan setiap kami Tuhan. Saat kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih
Sebentar kami akan mengakhiri, di mana kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pun percaya Engkau Tuhan telah membukakan tingkap dia untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu percaya dengan imanmu dan angkatlah kedua tangan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati pada engkau masuk, diberkati pada engkau keluar, diberkati ibadah dan pelayananmu, diberkati usaha pekerjaan bisnismu, diberkati keluarga rumah tanggamu. Apa engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh yang kudus yang menyertai melindungi berkati dari sekarang hingga menata hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati dan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.